Dulu di sini adanya batu besar yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun, hanya Rasulullah SAW lah yang bisa memecahkan batu tersebut hanya dengan 3 ketukan tongkat dan terpancarlah cahaya dari batu tersebut ya. Di bawah situlah tempatnya salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Di dalam beberapa kitab sejarah disebutnya perang Khandaq, tetapi Allah abadikan perang tersebut di dalam ayat Al-Quran atau di dalam salah satu surat Al-Quran bernama surat Al-Ahzab. Dan Yahudi-Yahudi yang sudah diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah. Tepat di situ didirikannya kemah Rasulullah SAW. Halo sahabat Gilby semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, Gilby apa? Ngaji dosa, nanti kalau bang ngaji dosa dicetak dosa dan diazab sama Allah. Jadi harus sholat dan ngaji dulu biar nanti masuk surga. Terima kasih Gilby anak soleh udah mengingatkan. Gilby ini keren banget pakai kacamata. Masya Allah. Sekarang ini Gilby lagi ada di mana? Madinah. Di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Sini tangannya. Alhamdulillah sekarang lagi ada di kota suci Madinah. Tepatnya kita lagi ada di perkampungan Ar-Royah. Nah, dari perkampungan Ar-Royah ini menuju ke Masjid An-Nabawi kurang lebih 4 km. Sahabat semua, di sinilah adanya mukjizat dari Rasulullah SAW, dan disinilah tempatnya ada kemah yang dulu Rasulullah akan perang Khandaq. Selama 6 hari Rasulullah membangun satu kemah untuk perang Khandaq. Disinilah tempatnya, dan ada satu batu yang sulit untuk dipecahkan. Hanya Rasulullah yang bisa memecahkan batu tersebut. Nanti kita akan mendengarkan secara jelas seperti apa sejarahnya. Ini sekitarannya tidak jauh dari rumah penduduk. Kesininya juga banyak rumah penduduk. Nah, inilah rumah-rumah penduduknya. Masya Allah, tabarakallah, seperti rumah susu ini gitu ya. Ini ada Ustadz Salim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kita seperti biasa menjelajahi tempat-tempat bersejarah. Sekarang kita masih ada di kota suci Madinah ya. Betul. Alhamdulillah. Ustadz, kita lagi ada di perkampungan Ar-Royah, betul atau salah? Betul banget. Ar-Royah, ya. 4 km kurang lebih dari pusat Masjid Nabawi. Ngomong-ngomong sebentar, ini ada plang nih. Kita lihat dulu. Ini pelangnya yang menunjukkan bahwa ini adalah kawasan Khandaq. Di sini tertulis Mantiqo Al-Khandaq atau perkampungan Al-Khandaq, Ar-Royah, distriknya atau jalan Ar-Royah. Nah, ini ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak jauh dari rumah penduduk. Nah, sahabat semua, di lahan seperti lahan parkir ini terjadi mukjizat di tempat ini. Silahkan tafadhol Ustadz Salim untuk menjelaskan lebih rincinya yang lebih paham Ustadz Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang mengetahui tentang kebenaran sejarah yang berkaitan dengan tempat ini. Yang jelas tempat ini ada hubung kaitnya dengan peristiwa besar dalam Islam, yaitu peristiwa peperangan Khandaq. Di dalam beberapa kitab sejarah disebutnya perang Khandaq, tetapi Allah abadikan perang tersebut di dalam ayat Al-Quran atau di dalam salah satu surat Al-Quran bernama surat Al-Ahzab. Yang mana Al-Ahzab Al-Khandaq itu adalah itu juga. Kenapa dinamakan dengan perang Al-Khandaq atau perang Khandaq? Dikarenakan dulu di sini pada tahun 5 Hijriah setelah peperangan Uhud terjadi, maka terjadi perang besar antara Rasulullah SAW bersama kelompok-kelompok kafir Quraisy dan Yahudi-Yahudi yang sudah diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah. Maka ketika ada kabar bahwa akan diserang oleh musuh-musuh kafir kaum Quraisy bersama Yahudi, maka Rasulullah SAW bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain seperti hanya biasa. Dan ada satu gagasan yang sangat cemerlang sekali, yaitu dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Salman Al-Farisi.
Kata beliau, wahai Rasulullah, dulu di tempat saya, di daerah saya di Parsi sana, jika saja untuk melawan musuh itu maka dibuat parit yang sangat besar sekali, yang sekiranya parit tersebut itu tidak bisa diloncati oleh kuda, dengan tujuan supaya musuh itu tidak bisa melewati pertahanan kita, area pertahanan kita. Maka gagasan tersebut itu disetujui oleh Rasulullah SAW dan dibuatlah parit yang sangat panjang sekali, dan kurang lebih di antara parit yang dibuat oleh Rasulullah bersama Rasulullah SAW itu adanya di kawasan ini, kurang lebih seperti ini kurang lebih. Dan ada salah satu mukjizat besar yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, yaitu areanya kurang lebih di tempat ini. Dulu Rasulullah SAW pernah memperlihatkan mukjizatnya, yaitu dengan ketukan tongkatnya sehingga bisa memecahkan batu yang sulit dipecahkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya, sehingga dari ketukan tongkat tersebut itu memancarkan cahaya. Dan Masya Allah tabarakallah, lokasinya itu kurang lebih dulunya di tempat ini. Dan sahabat semua, di atas ini memang bangunannya tidak terlihat seperti masjid ya Bu Gilby ya? Iya. Seperti rumah saja. Iya. Ini ada Itu yang ada AC2 itu. Ada AC2. Padahal itu di dalamnya adalah masjid. Dan masjid tersebut itu ada hubungannya dengan sejarah Rasulullah SAW ketika peperangan Khandaq, yang mana masjid itu disebut dengan Masjid Ar-Raya. Makna daripada Ar-Raya itu adalah panji atau bendera. Kenapa dinamakan dengan Masjid Ar-Raya atau Jabal Ar-Raya? Dikarenakan dulu Rasulullah SAW ketika membuat parit bersama sahabat-sahabat itu istirahatnya kurang lebih di tempat itu. Kurang lebih 6 hari Rasulullah SAW melaksanakan sholat di sana, kurang lebih berarti 30 waktu ya, 30 waktu Rasulullah beristirahat, membuat kemah di tempat tersebut dan menancapkan panjinya atau benderanya sebagai bukti bahwa Rasulullah SAW sedang berada di tempat tersebut. Sehingga dari situlah masjid ini disebut dengan Masjid Ar-Raya atau Masjid Bendera atau Masjid Panji. Dan di bawahnya terdapat suatu mukjizat Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah memecahkan batu, menghancurkan batu, yang batu tersebut itu sulit sekali oleh sahabat-sahabat yang lain untuk dipecahkan, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ketukan tongkatnya Rasulullah SAW sehingga terpancarlah cahaya dan hancur lebur batu tersebut, sehingga bisa diangkat oleh sahabat-sahabat yang lain untuk dipindahkan ke atas ketika membuat parit tersebut. Wallahu a'lam. Insya Allah. Terima kasih Ustaz Salim atas penjelasan secara jelas tentang sejarah yang ada di tempat ini. Dan siapa sangka ya, tempat yang begitu sederhana ini yang sekarang menjadi tempat parkir mobil ya. Dulu di sini adanya batu besar yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun, hanya Rasulullah SAW lah yang bisa memecahkan batu tersebut hanya dengan 3 ketukan tongkat dan terpancarlah cahaya dari batu tersebut ya. Masya Allah. Nah, karena di atas sana itu ada masjid ya, yang dulu sama Rasulullah didirikan untuk beristirahat selama 6 hari. Umi Gilby sepertinya nggak bisa naik ke atas sana. Iya, betul. Memang agak terjal ya Bu Gilby ya. Iya, terjal. Ini bisa dilihat ya suasananya, dan dihimpit sama rumah-rumah ya kiri kanannya ya. Betul. Untuk lebih jelasnya sahabat, biar tidak penasaran, mungkin Abi Gilby yang naik ke atas gimana Abi? Insya Allah. Sedia ya? Insya Allah. Tolong Ala kadarnya ya. Ya, tolong perlihatkan bagaimana dalam dari masjidnya, biar sahabat Gilby juga tahu, dan tolong lihatkan di mana persisnya didirikan tenda. Yang tendanya itu sekarang jadi tempat imam ya. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Silakan Abi Gilby lanjut, langsung lihatkan dalamnya seperti apa. Nah sahabat, inilah Masjid Ar-Raya yang dimana waktu perang Khandaq Rasulullah SAW pernah mendirikan kemah di tempat ini. Masya Allah. Sekarang kita lihat dalamannya Masjid Ar-Raya ini seperti apa. Yuk kita ikutin videonya sampai selesai. Nih, ini ada tulisannya Masjid Ar-Raya. Masjid Ar-Raya. Nah, ini kondisi dalamannya, dan di mimbar itu tepat di situ didirikannya kemah Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini
foto waktu zaman dulu aslinya seperti ini, sekarang mungkin udah direnovasi. Ini membuktikan bahwa masjid ini sangat-sangat bersejarah. Nah, sekarang kita lihat kondisi Jabal Ar-Royah dari Masjid Ar-Royah. Ini kondisinya. Dan di bawah situlah tempat salah satu mukjizat Rasulullah SAW saat perang Khandaq. Nah sahabat, sama-sama tadi kita sudah melihat seperti apa dalam Masjid Ar-Royah. Dan Masya Allah sangat terharu ya. Masjid yang begitu sederhana, yang dulunya Rasulullah pernah sholat selama 6 hari. Dan Alhamdulillah kita sama-sama sudah melihat bagaimana kondisi sekarang. Kurang lebihnya seperti itulah sejarah dari tempat apa namanya tadi? Tempat peperangan Khandaq. Terima kasih untuk Ustadz Salim yang sudah membantu menjelaskan tentang sejarah ini. Terima kasih untuk Abi Gilbi yang sudah membantu Umi Gilbi untuk memperlihatkan seperti apa kondisi terkini di Masjid Ar-Royah. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Silahkan Abi Gilbi yang penutupan. Nah juga jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Jadi di bawah atas dokumen di deskripsi. Nah di sini ada Gratis Akib, Asalim, ada Abi Gilbi, Umi Gilbi, pamit untuk tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.